Pemirsa, selamat berjumpa. Pernahkah Anda mengalami HP Anda tiba-tiba tidak bisa berfungsi? Well, hal semacam ini pasti sering kita alami. Sebenarnya tidak hanya HP, tetapi juga peralatan lainnya seperti laptop, komputer, bahkan mobil pun bisa demikian. Hal ini bisa terjadi karena peralatan-peralatan tadi kehabisan tenaga. Kenapa demikian? Karena tenaganya tidak diperbaharui setelah pemakaian sekian lama. Kita tahu peralatan seperti HP, laptop, komputer, bahkan mobil pun perlu diperbaharui tenaganya supaya bisa dipakai lagi dengan baik. Demikian pula karyawan di perusahaan. Mereka harus dicas atau diperbarui tenaganya, tidak hanya tenaganya, tetapi juga kompetensinya harus diupdate terus-menerus atau secara berkelanjutan. Caranya bagaimana? Salah satu cara yang sangat efektif adalah pelatihan. Karyawan harus diberi pelatihan secara kontinu agar kemampuan kerja mereka tetap terupdate, bahkan terupgrade. Pada video kali ini, kita akan mendiskusikan secara ringkas salah satu fungsi MSDM, yakni Learning and Development, atau disingkat dengan L&D. Nah, apa yang dimaksud dengan L&D? Bagaimana pelaksanaannya? Apakah L&D sama dengan Training and Development atau T&D, atau yang lebih populer disebut dengan Diklat, singkatan dari pendidikan dan latihan? Jawabannya ada pada video ini. Untuk itu, silakan simak video ini sampai selesai dan silakan subscribe, comment, like, and share agar channel kita ini semakin berkembang, dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, mari kita mulai dari definisi. Armstrong mendefinisikan bahwa Learning and Development atau L&D adalah proses memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan, berketerampilan, berkompetensi, dan berketerlibatan dalam organisasi. Definisi ini menimbulkan dua pertanyaan mendasar, yakni apa perlunya atau untuk apa organisasi perlu memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan keterlibatan dalam organisasi? Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya untuk memastikan hal-hal tersebut? Pertanyaan pertama merujuk pada tiga hal, yakni satu, perubahan pandangan terhadap SDM, dua, tujuan, dan tiga, manfaat adanya program L&D. Nah, mari kita lihat hal yang pertama, yakni perubahan pandangan terhadap SDM. Dewasa ini, SDM dipandang sebagai sumber utama keunggulan bersaing perusahaan. SDM yang berkualitas, yakni karyawan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang bermutu tinggi, dapat memberi daya saing yang tinggi kepada perusahaan. Hal ini disebabkan SDM yang berkualitas dapat bekerja secara efektif dan efisien, menghasilkan produk yang bermutu, dan memberi pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Hal yang kedua adalah tujuan. Apa yang menjadi tujuan utama dari L&D? Armstrong mengemukakan bahwa tujuan utama dari L&D adalah membantu terciptanya pertumbuhan bersama melalui program-program pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan organisasi, mengembangkan potensi individu yang menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman. Dalam hal ini kita harus menggarisbawahi istilah pertumbuhan bersama. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan bersama? Yang dimaksud dengan pertumbuhan bersama di sini adalah pertumbuhan organisasi bersama dengan karyawan. Artinya, pertumbuhan tersebut harus diraih dan dinikmati bersama. Organisasi bertumbuh, demikian juga karyawan ikut bertumbuh. Artinya lagi, pertumbuhan organisasi bukan di atas pertumbuhan karyawan atau sebaliknya. Akan tetapi,
Pertumbuhan bersama adalah pertumbuhan karyawan dan organisasi secara bersama-sama. Kemudian hal yang ketiga yakni manfaat. Apa manfaatnya L&D dikembangkan? Merujuk pada Armstrong dalam bukunya berjudul Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice, dalam video ini disajikan 9 manfaat dari dikembangkannya program L&D. Manfaat yang pertama adalah L&D dapat meningkatkan kinerja individu, tim atau kelompok, dan organisasi. Artinya, dengan meningkatnya kemampuan kerja individu dan tim, maka kinerja mereka juga ikut meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Manfaat yang kedua, L&D dapat menarik minat karyawan yang berkualitas untuk tetap berada dalam organisasi. Artinya, dengan adanya program L&D, karyawan yang ingin bertumbuh dengan baik akan tetap termotivasi berada dalam organisasi dan tidak memiliki niat untuk mengundurkan diri. Manfaat yang ketiga ialah L&D dapat meningkatkan fleksibilitas karyawan. Dewasa ini, salah satu kriteria karyawan yang bermutu adalah karyawan yang fleksibel. Fleksibilitas ini hanya dapat diraih seorang karyawan apabila dia memiliki tidak hanya satu keterampilan, tetapi lebih dari satu atau beberapa keterampilan sekaligus. Istilahnya karyawan yang memiliki multi skill. Nah, program L&D yang bermutu dapat menciptakan karyawan yang multi skilling. Manfaat yang keempat adalah L&D dapat meningkatkan komitmen karyawan. Ini maksudnya dengan adanya L&D, karyawan semakin memiliki pemahaman yang baik tentang visi misi perusahaan. Dengan semakin dipahaminya visi misi perusahaan, karyawan akan semakin mengenal perusahaan yang kemudian meningkatkan komitmennya kepada perusahaan. Manfaat yang kelima adalah L&D dapat membantu karyawan memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan. Dewasa ini, perubahan dalam organisasi sudah menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini disebabkan semakin dinamisnya perubahan lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dengan adanya program L&D, karyawan semakin diberi pemahaman tentang apa, bagaimana, dan mengapa ada perubahan. Dengan kata lain, karyawan semakin menyadari akan pentingnya melakukan perubahan. Dengan demikian, karyawan akan semakin mampu menghadapi dan mengelola perubahan. Manfaat yang keenam adalah L&D dapat membantu manajer lini semakin mampu memimpin dan mengelola bawahannya. Salah satu materi yang lazim diberikan pada program L&D adalah kepemimpinan. Program pelatihan kepemimpinan ini diyakini dapat membantu manajer lini seperti supervisor dan manajer lini lainnya memiliki kepemimpinan yang efektif dalam mengelola bawahannya. Manfaat yang ketujuh, membantu membangun budaya positif. Program L&D adalah program yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, dengan adanya program L&D, dalam organisasi akan tercipta budaya positif seperti budaya yang berorientasi perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Manfaat yang kedelapan, meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Ini sangat jelas, bila karyawan berkualitas, maka pelayanannya kepada pelanggan pun akan berkualitas, sehingga kepuasan pelanggan dapat meningkat. Manfaat yang terakhir atau yang kesembilan adalah L&D dapat mengurangi biaya-biaya pelatihan. Hal ini disebabkan program L&D adalah program yang berkelanjutan, dapat dilaksanakan secara informal. Dengan demikian, tanggung jawab keberhasilan L&D ada di tangan karyawan. Organisasi hanya memberi fasilitas pembelajaran. Dengan kata lain, program pembelajaran tidak harus diberi dalam format pelatihan yang banyak menyita biaya. Pertanyaan yang kedua yang timbul dari definisi L&D di atas adalah bagaimana caranya organisasi memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang dibutuhkan? Jawabannya adalah mengembangkan program-program pembelajaran yang berbasis kinerja.
Artinya, program-program pembelajaran tersebut harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan tujuan peningkatan kinerja karyawan dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, sejalan dengan pemahaman ini, Armstrong menyarankan agar program-program pembelajaran tersebut bersifat strategik. Mari kita lihat apa pengertian strategic L&D menurut Armstrong. Armstrong mengemukakan bahwa strategic L&D adalah sebuah pendekatan pembelajaran dan pengembangan SDM dengan mengintegrasikan strategi L&D dengan strategi bisnis yang dibangun oleh organisasi atau perusahaan. Ini artinya strategi L&D harus sejalan dengan strategi bisnis. Misalnya, untuk mengembangkan atau memperluas jangkauan perusahaan terhadap masyarakat, maka strategi yang dirancang adalah melakukan diversifikasi produk. Maka program pembelajaran yang harus dilakukan adalah memberi pelatihan kepada karyawan terkait dengan diversifikasi produk tersebut. Dengan demikian, karyawan akan dapat dengan mudah memahami apa tujuan strategi diversifikasi produk tersebut dan bagaimana standar mutu produk yang diperlukan. Well, pemirsa, di atas telah diajukan pertanyaan apakah L&D sama atau berbeda dengan Diklat atau Training and Development atau yang sering disingkat dengan T&D. Untuk itu, mari kita lihat apa-apa saja yang menjadi komponen dari L&D. Armstrong menyebutkan bahwa L&D terdiri dari 4 komponen, yakni learning, development, training, dan education. Pertama-tama mari kita pahami apa yang dimaksud dengan learning. Learning dapat dipahami dari 2 perspektif, yaitu learning sebagai proses dan learning sebagai hasil. Sebagai proses, learning diartikan sebagai proses memperoleh atau mengakuisisi dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Dalam konteks karyawan, learning artinya proses mengakuisisi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja guna meningkatkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan kerja di masa kini dan mengantisipasi tantangan kerja di masa yang akan datang. Sebagai proses, learning dapat juga diartikan sebagai proses memberi bantuan kepada individu dan kelompok atau tim agar terjadi proses belajar. Dalam hal ini, memberi bantuan diartikan sebagai merancang program pembelajaran dan menyediakan fasilitas belajar kepada individu dan kelompok. Dengan kata lain, organisasi tugasnya adalah memfasilitasi proses belajar. Sebagai hasil, learning diartikan sebagai perubahan sikap dan perilaku sebagai hasil dari proses belajar. Ini maksudnya, seseorang disebut telah belajar bila dia telah mengalami perubahan. Misalnya, perubahan dari belum menguasai menjadi menguasai. Artinya, seorang karyawan sebelum mengikuti pelatihan, dia belum menguasai sebuah cara kerja. Akan tetapi setelah mengikuti pelatihan, dia menguasai cara kerja tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan sikap. Contoh lainnya adalah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Demikian seterusnya. Komponen berikutnya adalah development. Menurut Armstrong, development adalah pertumbuhan atau realisasi kemampuan dan potensi seseorang melalui tersedianya pengalaman belajar dan pendidikan. Dari pemahaman Armstrong ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang berkembang adalah orang yang mengalami peningkatan kemampuan dan potensi. Sejalan dengan pendapat Armstrong ini, dapat juga dikatakan bahwa development adalah usaha menumbuh kembangkan kemampuan dan potensi diri guna mengantisipasi tantangan kerja di masa yang akan datang. Komponen yang ketiga dari L&D adalah training. Menurut Armstrong, training adalah aplikasi sistematis dari proses formal untuk memberikan pengetahuan dan membantu orang untuk memperoleh keterampilan yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara memuaskan. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa learning berbeda dari training. Training bersifat instruksional yang artinya
training melibatkan instruktur sebagai orang yang memberi pengetahuan dan keterampilan, dan pelaksanaannya bersifat formal, yang artinya kegiatan training melibatkan sebuah struktur terorganisir. Hal ini terlihat dari adanya penjadwalan, kepanitiaan, dan peralatan-peralatan tertentu lainnya. Sementara itu, learning bersifat self-managed, yang artinya proses ini didasarkan pada inisiatif karyawan yang bersangkutan. Selain itu, learning bisa bersifat informal, artinya dilaksanakan secara mandiri tanpa melibatkan suatu struktur keorganisasian. Komponen yang keempat adalah education. Education, menurut Armstrong, adalah pengembangan pengetahuan, nilai-nilai, dan pemahaman yang diperlukan dalam semua aspek kehidupan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan dua hal yang berbeda. Pendidikan melibatkan semua aspek kehidupan. Melalui proses pendidikan, karyawan diharapkan memahami nilai-nilai kehidupan yang diperlukan dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk kehidupan kerjanya di dalam perusahaan. Sementara itu, training melibatkan pengetahuan dan keterampilan satu bidang pekerjaan tertentu saja. Secara spesifik, mari kita lihat perbedaan learning dan training berikut ini. Perbedaan pertama, training bersifat formal dan instruksional, sedangkan learning pada umumnya bersifat informal dan self-directed atau self-managed. Perbedaan yang kedua, training berfokus pada kompetensi kerja saat ini, sedangkan learning mengantisipasi tantangan kerja di masa yang akan datang, termasuk pengembangan karir. Perbedaan yang ketiga, training bersifat sementara, sedangkan learning berkelanjutan atau continuous improvement. Perbedaan yang keempat adalah pelaksanaan training merupakan tanggung jawab organisasi, sedangkan learning merupakan inisiatif individu. Organisasi dalam hal ini hanya memfasilitasi. Perbedaan yang kelima, training merupakan salah satu cara untuk mempromosikan learning. Dengan kata lain, training adalah bagian dari learning. Nah, yang terakhir, perbedaan keenam, training adalah apa yang dilakukan organisasi terhadap individu, sedangkan learning adalah apa yang dilakukan individu guna pengembangan organisasi dan individu itu sendiri. Dengan demikian, L&D atau Learning and Development merupakan konsep yang berbeda dari Diklat atau T&D, Training and Development. Pemirsa, mengapa dewasa ini tren pengembangan konsep L&D semakin meningkat dibandingkan dengan T&D? Bahkan faktanya konsep T&D telah digantikan oleh konsep L&D. Hal ini tidak terlepas dari beberapa pandangan atau filosofi sebagai berikut. Pertama, SDM merupakan sumber utama keunggulan bersaing perusahaan. Dengan kata lain, SDM yang bermutu akan memberikan daya saing yang tinggi kepada perusahaan. Kedua, L&D lebih efektif mengembangkan potensi SDM karena L&D mengutamakan pembelajaran individual yang menghargai perbedaan dan keragaman individual. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi individu. Selain itu, L&D juga mengutamakan pertumbuhan bersama, yakni pertumbuhan organisasi dan pertumbuhan individu. Ini artinya pertumbuhan organisasi tidak berada di atas pertumbuhan individu atau sebaliknya, akan tetapi sama-sama bertumbuh untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, L&D memberi kontribusi yang besar kepada keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Keempat, investasi SDM memberi manfaat kepada semua stakeholder organisasi. Artinya, dengan berkembangnya potensi individu artinya dengan berkembangnya potensi individu dalam karyawan, semua pihak seperti manajemen, karyawan itu sendiri, pelanggan, dan pemodal mendapat manfaat. Misalnya, pelanggan mendapat pelayanan yang terbaik, pemilik mendapat profit yang lebih besar, manajemen terbantu dalam pekerjaan mereka, dan karyawan itu sendiri mendapat kepuasan kerja yang tinggi.
Pemirsa, bagaimana organisasi mengembangkan program pembelajaran untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan kerja yang dibutuhkan? Armstrong mengemukakan 3 strategi yang dikembangkan dalam pelaksanaan LND, yakni strategi pengembangan budaya belajar, strategi pengembangan belajar individual, dan strategi pengembangan organisasional. Nah, apa yang dimaksud dengan masing-masing strategi ini? Mari kita simak lebih lanjut. Pertama, strategi pengembangan budaya belajar. Apa yang dimaksud dengan budaya belajar? Budaya belajar adalah budaya di mana belajar dipandang sebagai proses organisasi yang sangat esensial dan dipraktekkan secara berkelanjutan oleh semua lapisan yang ada dalam organisasi, mulai dari top management hingga lower management sampai ke karyawan biasa. Ini maksudnya bahwa belajar merupakan kegiatan semua orang dalam organisasi untuk meningkatkan potensi diri. Belajar tidak hanya oleh kelompok tertentu, tetapi oleh semua lapisan yang ada dalam organisasi. Budaya belajar menurut Armstrong memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, self-managed, bukan berdasarkan instruksi. Artinya, kegiatan belajar adalah atas inisiatif individu, dikelola dan ditanggung-jawabi oleh individu yang bersangkutan, bukan karena atas perintah, apalagi atas paksaan dari atasan. Kedua, long-term capacity building, bukan short-term fixes. Artinya, proses pembelajaran yang dirancang adalah untuk tujuan jangka panjang seperti pengembangan karir atau antisipasi tantangan kerja di masa yang akan datang. Bukan sekedar memperbaiki cara-cara kerja yang dibutuhkan saat ini saja. Ketiga, empowerment, bukan supervised. Artinya, dalam proses pembelajaran, pemberdayaan karyawan supaya lebih bisa belajar mandiri lebih penting dibandingkan dengan pengawasan oleh supervisor. Dengan kata lain, tanggung jawab individu dalam suksesnya pembelajaran merupakan yang utama, bukan tanggung jawab organisasi semata. Dalam hal ini, organisasi tetap masih memegang tanggung jawab, tetapi lebih merupakan penyediaan fasilitas belajar. Nah, jika suatu perusahaan telah memiliki ketiga karakteristik ini, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki budaya belajar yang baik. Strategi yang kedua adalah pengembangan pembelajaran individual. Menurut Armstrong, pembelajaran individual adalah pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu. Jadi, fokusnya lebih kepada perbaikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi kerja individu. Strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran organisasional. Menurut Armstrong, pembelajaran organisasional adalah program pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan efektivitas organisasi melalui pengembangan SDM, melalui akuisisi dan pengembangan pengetahuan, pemahaman, wawasan, teknik, praktek, sebagaimana diamanatkan oleh Human Capital Theory yang berbunyi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja yang diperoleh dari kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dapat menghasilkan modal produktif. Pemirsa, bagaimana orang belajar? Bila kita berbicara tentang bagaimana orang belajar, maka ada 3 hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, yakni teori belajar, motivasi belajar, dan gaya belajar. Mari kita lihat aspek yang pertama, yakni teori belajar. Apa yang dimaksud dengan teori belajar? Secara sederhana dapat diartikan bahwa teori belajar adalah teori yang menjelaskan bagaimana orang belajar. Armstrong mengemukakan 4 teori belajar. Pertama, teori belajar reinforcement. Teori ini adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan dalam diri seseorang merupakan hasil respons dari sebuah stimulus yang diperkuat oleh adanya reward dan punishment. Jika respons yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diberikan reward atau penghargaan. Misalnya, jika seorang karyawan bekerja sesuai dengan standar, maka dia diberi penghargaan, misalnya berupa hadiah atau bonus. Akan tetapi, jika respons yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, maka diberikan punishment,
Misalnya, bila karyawan tidak bekerja sesuai dengan standar, maka diberi hukuman misalnya berupa pemotongan gaji. Kedua, teori kognitif. Menurut teori ini, belajar merupakan proses menginternalisasi informasi dalam bentuk proses, konsep, dan fakta. Ketiga, teori belajar pengalaman. Teori ini menjelaskan bahwa orang belajar melalui pengalaman. Oleh sebab itu, berdasarkan teori ini, ceramah-ceramah di dalam kelas pelatihan tidak cukup, akan tetapi harus dipraktekkan secara real agar terjadi proses belajar. Keempat, teori belajar sosial. Teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif membutuhkan interaksi sosial. Artinya, proses pembelajaran akan dapat berlangsung bila melibatkan proses interaksi sosial. Misalnya berdiskusi dalam kelompok atau bermain game dalam kelompok dan sebagainya merupakan contoh-contoh pembelajaran yang didasarkan kepada teori sosial ini. Hal yang kedua yang harus kita pahami adalah motivasi belajar. Apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk belajar. Mengapa penting motivasi belajar ini? Pentingnya motivasi belajar didasarkan pada sebuah proposisi yang mengatakan bahwa seseorang akan dapat belajar secara efektif apabila dia memiliki motivasi belajar yang kuat. Tentu saja semakin kuat motivasi belajarnya, maka semakin efektif hasil belajarnya. Dalam konteks organisasi terdapat dua teori motivasi belajar yang sering dipraktekkan. Teori yang pertama adalah teori ekspektansi. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh ekspektasi atau harapan mencapai tujuan tersebut. Artinya, jika seseorang memiliki harapan untuk berhasil, maka dia akan termotivasi untuk belajar lebih sungguh. Misalnya, seorang atlet akan berusaha keras untuk berlatih lebih giat apabila dia memiliki harapan atau peluang untuk menang. Demikian pula seorang karyawan akan berusaha sekuat mungkin untuk belajar meningkatkan keterampilannya jika dia yakin akan memperoleh peningkatan penghasilan atau peningkatan jabatan. Teori yang kedua adalah goal theory atau teori tujuan. Teori ini menjelaskan bahwa orang akan belajar bila dia merasa bahwa proses belajar itu bermanfaat dalam proses kerjanya. Misalnya, seorang karyawan akan rela belajar bagaimana menggunakan komputer dengan baik apabila dia merasa bahwa menggunakan komputer itu dapat memperlancar pekerjaannya. Hal berikutnya adalah gaya belajar. Apa yang dimaksud dengan gaya belajar? Gaya belajar adalah cara seseorang lebih cepat atau lebih efektif memahami suatu informasi. Misalnya, seseorang akan lebih mudah memahami suatu informasi dengan cara membaca dibandingkan dengan cara mendengar. Artinya, membaca yang merupakan suatu cara belajar akan memberi kemudahan kepada pelajar untuk memahami informasi dibandingkan dengan cara mendengar. Harus dipahami bahwa tidak ada satu orang pun yang memiliki satu gaya belajar saja. Artinya, setiap orang berkemungkinan memiliki dua atau lebih gaya belajar yang diterapkan setiap kali dia belajar. Namun biasanya ada satu gaya belajar yang mendominasi. Sebenarnya terdapat banyak gaya belajar, akan tetapi Armstrong mengemukakan dua kelompok gaya belajar yang menurut ahlinya. Pertama, gaya belajar menurut Kolb, dan kedua, gaya belajar menurut Honey dan Mumford. Menurut Kolb dan kawan-kawan, terdapat 4 macam gaya belajar, yakni gaya belajar pengalaman konkret, gaya belajar observasi, maksud saya gaya belajar observasi reflektif, gaya belajar konseptualisasi abstrak atau gaya belajar berteori, dan gaya belajar eksperimentasi aktif. Gaya belajar pengalaman konkret menjelaskan bahwa seseorang akan mudah paham bila proses belajar itu dialami sendiri. Pengalaman tersebut bisa merupakan pengalaman yang sengaja dibuat, misalnya pengalaman pelatihan, bisa juga pengalaman yang kebetulan.
Misalnya ketika seseorang bepergian ke suatu tempat, dia mengalami suatu peristiwa yang dari dalamnya dapat dipetik suatu pelajaran. Gaya belajar observasi reflektif menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah paham dari refleksi yang dilakukan atas sesuatu yang diamati. Gaya belajar ini melibatkan proses berpikir secara aktif tentang apa yang diamati. Gaya belajar konseptualisasi abstrak atau gaya belajar berteori menjelaskan bahwa seseorang lebih senang membuat konsep-konsep atau berteori. Gaya belajar bereksperimentasi aktif menjelaskan bahwa seseorang sangat senang melakukan eksperimen-eksperimen atau uji coba suatu pengalaman pada situasi yang baru. Berikutnya adalah gaya belajar menurut Honey and Mumford. Menurut Honey and Mumford, terdapat 4 gaya belajar, yakni gaya belajar aktivis, gaya belajar reflektor, gaya belajar teoris, dan gaya belajar pragmatis. Gaya belajar aktivis adalah gaya belajar di mana seseorang lebih mudah memahami informasi bila dia melibatkan diri sepenuhnya secara objektif pada tantangan baru. Gaya belajar reflektor adalah gaya belajar yang cenderung melihat suatu fenomena dari perspektif yang berbeda. Gaya belajar teoris adalah gaya belajar di mana seseorang menggunakan hasil observasi dalam konsep teoritis. Gaya belajar pragmatis adalah gaya belajar di mana seseorang selalu ingin mempraktekkan teori-teori yang diketahuinya. Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita tentang learning and development. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya dengan topik yang berbeda. That's all. Thank you.